Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syifa Ramadhani dari jurusan Leisure Management dengan NIM 10403243002. Di sini saya ingin memaparkan tugas yang berjudul apabila sholat teratur maka sifatnya pun juga baik. Mungkin dari awal saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin dan muslimat, pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di pagi yang cerah ini. Dan tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakini Islam. Para hadirin semuanya, di sini kultum yang saya akan bacakan adalah apabila orang tersebut sholatnya baik, maka perilakunya pun juga baik. Dalam kesempatan ini saya akan membahas satu masalah yang penting. Salah satu rukun Islam yang kedua yaitu adalah mendirikan sholat. Sholat merupakan tiang agama. Sholat harus dilakukan setelah Allah menjelaskan tentang tauhid. Maka Allah memerintahkan kepada manusia untuk sholat. Dan Nabi SAW telah menjelaskan juga tentang tauhid kepada para sahabat. Nabi juga menjelaskan tentang sholat. Allah berfirman dalam surah Taha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata li zikri. Yang artinya, sesungguhnya akulah Allah, tiadalah yang berhak ibadahi dengan benar melainkan hanya aku. Maka beribadahlah kepadaku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Quran surah Taha ayat 20 sampai 14. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mentauhidkan Allah dan menegakkan sholat. Sholat ini merupakan tiang agama. Wa amuduhu sholat. Tiang agama Islam adalah sholat. Hadis riwayat Tirmizi. Harus dilakukan. Makanya tentang sholat ini Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat berbeda dengan yang lain. Allah Isra dan Mi'raj Nabi ke langit sampai ke langit yang ujung sampai Sidratul Muntaha, baru Allah kemudian mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW tentang perintah sholat dari 50 sholat sampai ke 5 sholat. Yang Allah tidak katakan akan dirubah 5 waktu sholat itu, dan berat hukumannya bagi orang yang meninggalkan sholat. Dan seluruh amal-amal yang terbaik Nabi sebutkan, wa'alamu anna khairu a'malikumus sholat. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah sholat. Hadis riwayat Ahmad. Sholat ini harus kita tegakkan. Ini syiar agama Islam yang besar. Ini yang bisa membedakan antara orang itu dia muslim atau orang itu kafir. Membedakan dengan cara orang itu muslim atau kafir adalah dengan cara sholat. Sampai Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad dan yang lainnya, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarsoh. Antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Para hadirin muslimah dan muslimin, artinya ketika dia meninggalkan sholat, dia sudah masuk di ambang pintu kekafiran atau pintu neraka. Maka sholat ini harus ditegakkan. Maka para ulama diantaranya adalah Syekh bin Bas, Syekh Utsaimin dan yang lainnya rahimahumullah. Kalau ada orang yang puasa, dia tidak sholat, tidak sah puasanya, tidak akan diterima oleh Allah. Banyak orang-orang dia puasa tapi tidak sholat. Contoh saja kita makan nasi padang di luar, tapi kita melakukan sholat, itu sama saja batal. Mungkin sebaliknya juga begitu.
sahur jam 2 lalu tidur dan tidak sholat subuh. Setiap hari seperti itu. Jam 12 dia sahur supaya subuh dia tidak sholat. Subuh tidak sholat, zuhur juga tidak sholat. Puasa tidak sholat, tidak diterima puasanya. Itu pendapat Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya rahimahumullah. Perintah dan ancaman dalam sholat. Sholat yang agama. Ketika orang tidak sholat, ancamannya berat. Maka Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, masalakam fi sakar, qalu lam naku minal musallin. Kenapa kalian masuk neraka sakor? Kami dulu tidak mengerjakan sholat. Quran surah Al-Mutasir ayat 74. Jadi ketika disebutkan kenapa kalian masuk neraka sakor, mereka berkata, kami tidak termasuk orang yang sholat. Jadi masalah sholat ini adalah masalah yang besar, tidak boleh sembarangan. Makanya Nabi menyuruh agar kita menyuruh anak-anak kita sholat ketika umur 7 tahun. Nabi suruh kita untuk menyuruh anak kita sholat umur 7 tahun. Kalau 10 tahun dia belum sholat, Nabi suruh pukul. Apa kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Uru awum bis sholati wa hum abna sab'i sinin wasribiha alaiha wa hum abna 10 sinin wa farraqu bainahum fi masjidihim. Yang artinya, perintahkan anak kamu sholat ketika umur 7 tahun dan pukullah dia kalau dia belum sholat sampai dia umur 10 tahun, dan pisahkan tempat tidur antara anak laki-laki dan anak perempuan. Hadis riwayat oleh Abu Daud, Ahmad dan dengan sanad yang hasan. Dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini hasan sahih dalam Sahih Sunan Abi Daud. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Murus biniya bis salati idza balagha sab'a sinin wa idza balagha 10 sinin fadribu 'alaiha." Yang artinya, perintahkanlah anak kamu sholat ketika berumur 7 tahun. Dan apabila telah berumur 10 tahun dia belum sholat, pukul dia. Hadis riwayat sahih riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ad-Darimi, Hakim dan yang lainnya dari sahabat Ibn Ma'bad Al-Juhani radhiyallahu anhu. Sudah berapa hadis yang memerintahkan untuk pukul kalau dia belum sholat? Sungguhnya ini hadis yang terakhir untuk saya bacakan. Dan yang harus kita perhatikan, kita disuruh untuk menyuruh anak kita sholat. Antum lihat dalam surah Luqman bagaimana nasihat Luqman kepada anaknya yang pertama. Luqman menyebutkan kepada anaknya, La tusyrik billah inna syurka lazulmu azim. Jangan kalian berbuat syirik kepada Allah, itu kezaliman yang amat besar. Mungkin kesimpulan yang saya hasilkan dari kultum saya hari ini adalah, ketika kita melakukan sholat, maka sifat kita udah pasti baik kepada orang lain maupun kepada agama dan juga negara. Itu sangat berguna sekali untuk kemajuan dan juga pahala yang kita dapatkan untuk memasuki surga untuk diri kita sendiri. Terima kasih para hadirin musliman dan muslimin. Saya ucapkan terima kasih banyak yang telah mengamalkan dan juga sholat untuk kebaikan dirinya. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.